Pada awal bulan Ramadan, Nyonya Kiranti, 55 tahun, mendapatkan obat berupa kaptopril, metformin, dan simvastatin. Nyonya Kiranti bertanya kepada apoteker bagaimana jadwal minum obat saat puasa. Pasien mengkonsumsi dexamethasone dan asamefenamat selama 1 bulan terakhir karena merasa tubuhnya lebih bersemangat. Bagaimana konseling yang dapat diberikan oleh apoteker? Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Apakah benar dengan Ibu Kiranti? Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya Mbak, benar. Saya Ibu Kiranti. Ya, baik Ibu. Perkenalkan, saya apoteker Monica selaku apoteker penanggung jawab Apotek Kita Farma. Di sini saya akan melakukan konseling mengenai obat yang Ibu terima. Izinkan saya mencocokkan data diri Ibu sebentar ya Bu. Oh iya Mbak, silahkan. Baik. Ibu atas nama Ibu Kiranti, usia 55 tahun, yang beralamat di Jalan Panduraya nomor 9. Ibu mendapatkan resep obat dari Dokter Sheila ya Bu, dan Ibu dijadwalkan mengikuti konseling pada hari Senin, 21 April atau hari ini, oleh apoteker penanggung jawab Apotek Kita Farma. Apakah benar Ibu? Iya Mbak, benar sekali. Baik Bu, apakah Ibu sudah menerima obatnya? Sudah Mbak, tadi malam sampai obatnya alhamdulillah. Oh iya, alhamdulillah ya Bu kalau emang sudah sampai. Bisa Ibu tolong sebutkan nama obat dan jumlah obatnya Bu? Oh boleh, sebentar ya Mbak, saya cari dulu. Baik. Obatnya itu ada kaptopril, terus Ya. metformin, sama satu lagi itu, bentar Pak, simvastatin. Nah, terus yang kaptopril itu ada 9 strip, metformin ada 6 strip, dan simvastatinnya ada 3 strip. Tiap stripnya itu ada 10 tablet, Mbak. Baik Ibu, berarti benar ya Bu. Kemarin Dokter Sheila meresepkan obat kaptopril, metformin, dan simvastatin. Apakah Ibu sudah tahu mengenai cara penggunaan obat ini? Belum terlalu sih, Mbak. Ya, kalau boleh tahu, apa saja yang sudah Dokter Sheila jelaskan mengenai obatnya Bu? Kemarin sih dokternya cuma ngejelasin kalau yang obat darah tinggi yang namanya kaptopril itu diminumnya 3 kali sehari, 1 tablet. Ya. Terus yang buat diabetes, metformin itu 2 kali sehari 1 tablet. Terus yang simvastatin itu 1 kali sehari 1 tablet, Mbak. Baik Ibu, kalau begitu saya akan jelaskan sedikit ya Bu untuk menambahkan informasi yang diberikan oleh Dokter Sheila sebelumnya. Oh iya, sebentar ya Mbak, saya mau nyatet biar nggak lupa. Oh iya, boleh. Ya Mbak, silahkan. Ya, jadi pertama mengenai obatnya, benar ya Bu yang sudah dijelaskan oleh Dokter Sheila sebelumnya bahwa kaptopril ini untuk menurunkan tekanan darah. Nah, untuk yang metformin itu untuk menurunkan kadar gula darah dan simvastatin untuk menurunkan kadar kolesterol. Kemudian untuk kaptopril ini sendiri dia diminumnya 3 kali 1 tablet sebelum makan ya Bu. Untuk yang metformin 2 kali sehari 1 tablet bersama makan, dan untuk yang simvastatin atau yang untuk kolesterolnya itu 1 kali sehari 1 tablet sebelum atau sesudah makan. Oh iya Mbak, tapi kan masalahnya ini bulan puasa ya Mbak. Nah, Ya. padahal kemarin itu waktu kontrol belum masuk bulan puasa itu. Nah, jadi gimana ya Mbak ngaturnya? Soalnya kemarin waktu kontrol ke dokter nggak dikasih tahu cara minumnya kalau bulan puasa itu gimana. Oh gitu. Iya Bu, jadi memang pola makan dan minum obat akan berubah ya Bu pada saat bulan puasa seperti ini atau sama waktu hari-hari biasa, mungkin itu akan sedikit berbeda. Nah, pada saat waktu berpuasa seperti ini, memang waktu leluasa untuk kita minum obat itu berubah juga dari yang tadinya 24 jam menjadi hanya 10,5 jam. Nah, pada saat puasa, jika kondisi Ibu dirasa cukup berat untuk puasa dan ingin membatalkan, maka diperbolehkan ya Bu tidak berpuasa karena memang Islam sendiri kan membolehkan jika emang orang sakit untuk tidak berpuasa. Oh iya. Tapi jika memungkinkan untuk berpuasa, maka bisa meminta dokter untuk memberikan obat yang hanya digunakan 1 sampai 2 kali sehari, Ibu. Karena secara umum obat yang diminum 1 kali sehari bisa diminum saat sahur atau berbuka. Untuk obat yang diminum 2 kali sehari itu dapat diminum saat sahur dan berbuka. Dan untuk obat yang diminum 3 kali sehari, kita bisa meminta untuk diganti Bu obatnya yang memiliki khasiat sama, namun bekerjanya lebih panjang, sehingga diminumnya hanya satu dalam resep itu Bu. Namun jika tidak bisa diganti, maka penggunaannya selama puasa tetap 3 kali sehari, hanya saja rentang waktunya diperpendek menjadi 5 jam sekali. Jadi Ibu bisa tetap minum obat tanpa mengganggu ibadah puasa Ibu. Oh gitu Mbak. Gitu. Ini Iya. obat saya kan ada yang 3 kali sehari ya. Nah, jadi jam Ya. berapa aja Mbak minumnya? Saya kurang paham gitu Mbak.
Ya, benar Ibu. Kan terdapat satu obat yang diminum 3 kali sehari ya, yaitu kaptopril untuk menurunkan tekanan darah. Nah, pada obat kaptopril ini Ibu bisa meminta dokter untuk mengganti obat dengan obat yang berkhasiat sama, namun memiliki efek terapi yang diperpanjang. Namun jika dokter tidak bisa mengganti obatnya diminum 5 jam sekali. Jadi, untuk obat kaptopril ini dapat diminum pada jam 6 sore saat berbuka puasa, jam 11 malam menjelang tidur, dan jam 4 pagi saat Ibu sahur. Lalu obat ini juga harus diminum 30 menit sebelum makan Ibu. Jadi pada saat waktu berbuka puasa, Ibu minum dulu nih obatnya terlebih dahulu 30 menit sebelum Ibu makan makanan yang berat. Dan juga 30 menit sebelum makan sahur. Begitu, Bu. Oh gitu. Tapi kalau saya ketiduran nih Mbak, terus jam 11 malam tuh nggak minum obat, gimana ya Mbak? Oh ya, jika Ibu terlewat minum obat, maka bisa diminum saat Ibu ingat. Tapi jika Ibu ingat saat sudah mendekati jam minum obat berikutnya, maka obat yang terlewat jangan diminum ya, Ibu. Iya Nih, iya. jadi gini Bu, jadi lebih jelasnya mungkin ya, misalnya Ibu baru ingatnya jam 12 malam nih Bu. Ibu masih bisa tuh Bu minum obatnya, tapi jika Ibu baru ingatnya jam setengah 4 subuh, nah Ibu nggak boleh minum obatnya, biarin aja gitu. Dan jangan di-double ya Bu, karena kan Ibu sebelum sahur Ibu harus minum obat lagi. Nah, jangan sampai obat yang emang harus diminumnya 12, akhirnya Ibu minumnya sebelum sahur, jadi nanti ke-double itu nggak boleh ya Ibu. Sangat dilarang untuk menggandakan jumlah obat dalam sekali minum. Begitu Bu. Oh gitu Mbak, kirain boleh langsung minum 2. Saya paham-paham. Terus kalau yang lainnya gimana ya Mbak, obat lainnya? Kalau misalkan untuk obat yang lainnya, untuk obat metformin diminum 2 kali sehari 1 tablet, diminum saat sahur dan berbuka puasa. Dan metformin ini diminum bersama makan ya Ibu. Cara minumnya itu langsung ditelan Bu, jangan dikunyah, dihisap atau dihancurkan terlebih dahulu. Namun dalam penggunaan obat ini, jika Ibu merasakan pusing, lemas, bingung, lapar, cemas, maka Ibu dapat mengatasinya dengan makan atau minuman yang manis-manis ya Bu, karena kemungkinan gula darah Ibu itu terlalu rendah. Gitu. Nah, untuk obat yang terakhir, kan Ibu ada 3 obat ya Bu. Untuk obat yang terakhir itu simvastatin, diminum 1 kali sehari 1 tablet pada malam hari ya Bu. Ibu bisa minum di jam yang sama dengan obat metformin, namun diberikan jeda Ibu sekitar 10 sampai 15 menit. Obat ini bisa diminum sebelum atau sesudah makan, ya Bu. Oh iya Bu, Ibu juga dilarang mengkonsumsi jeruk jenis apapun di saat menggunakan obat ini ya Bu, karena dapat berinteraksi dan menyebabkan efek yang tidak diinginkan. Bagaimana Bu? Apakah sudah jelas? Ini Mbak, tadi yang obat apa tuh yang diminum bersama makan, metformin ya. Nah, Ya, itu kan metformin. metformin nggak boleh dikunyah atau dihancurkan. Nah, kalau minumnya itu bersama makan, dia ikut kekunyah dong Mbak. Itu gimana ya? Baik Ibu, jadi untuk cara minum obat bersama makan itu adalah Ibu makan terlebih dahulu 3-4 suap pertama, kemudian Ibu jeda makannya dan minum obat metformin bersama air. Setelah itu Ibu bisa melanjutkan makan kembali. Seperti itu Ibu. Oh iya 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 Mbak. Kalian deh Mbak, saya mau tanya. Kurang lebih selama 1 bulan ini saya itu konsumsi obat warung gitu Mbak. Karena ya lumayan lah bikin badan lebih enak, terus lebih semangat. Nah itu minum obatnya gimana Mbak? Apa jadwalnya berubah juga? Kalau boleh tahu nama obatnya apa ya Bu? Nama obatnya itu dek dexamethasone sama yang satu lagi Ya. asam mefenamat Mbak. Oh ya, obatnya dexamethasone dan asam mefenamat ya Bu ya? Iya iya benar. Ibu minum obat ini atas rekomendasi siapa ya Bu? Dari ini sih Mbak, dari tetangga dikasih tahu aja gitu katanya kalau mau enakan minum ini gitu ya udah. Oh gitu, jadi bukan atas rekomendasi dokter ya Ibu? Bukan Mbak, dari tetangga saya. Ibu, sebaiknya penggunaan obat ini dihentikan dulu ya Bu ya, karena obat ini tidak baik jika digunakan tanpa rekomendasi dokter, walaupun pada saat penggunaannya Ibu merasa lebih baik atau merasa lebih semangat, kayak gitu Bu. Oh, terus kalau saya konsumsi obat itu emangnya berbahaya Mbak? Iya Bu, jadi untuk obat dexamethasone dan asam mefenamat ini, dia dapat memperburuk kondisi penyakit Ibu, di mana dexa ini dapat meningkatkan kadar gula darah dan kadar kolesterol. Sedangkan asam mefenamat dapat memperburuk hipertensi dan meningkatkan resiko serangan jantung. Jadi sebaiknya Ibu hentikan obat ini dulu ya Bu, apalagi obat ini kan Ibu konsumsi tanpa anjuran dokter, hanya dari tetangga ya Bu ya.
Walah, saya baru tahu Mbak itu kalau nggak baik buat tubuh. Habisnya saya Iya. malah enakan sih kalau minum obat itu jadi lebih semangat gitu Mbak. Hmm, kalau boleh tahu, tepatnya udah berapa lama ya Bu mengkonsumsi obat ini? Dan berapa dosis atau tablet yang Ibu gunakan? Kalau dihitung-hitung sih kemarin itu tepatnya 1 bulan pemakaian Mbak. Terus saya minumnya itu kalau saya lagi lemes aja gitu. Kadang bisa 2 kali sehari 2 tablet. Dosisnya itu 0,5 miligram. Ini yang Dexa, terus yang satu lagi asam efenamat itu 500 miligram Mbak. Gitu. Jadi gini Bu, khusus untuk obat Dexa ini tidak bisa langsung dihentikan begitu saja Bu, apalagi Ibu sudah lumayan lama ya mengkonsumsi obat dexamethasone ini. Nah, jika penggunaannya tiba-tiba dihentikan, Ibu bisa pusing, mual, dan merasakan efek yang tidak diinginkan lainnya Bu. Nah, maka dari itu obat ini dihentikan secara bertahap ya Bu, dengan cara penurunan dosis yang teratur. Oh, kok serem ya Mbak ternyata. Gimana Mbak cara nurunin itu dosisnya? Ya, jadi pertama Ibu cukup minum 2 kali 1 tablet selama 5 hari, karena biasanya 2 tablet sekali minum jadi diturunkan jadi 1 tablet. Kemudian hari berikutnya 1 kali 1 tablet selama 5 hari. Nah, selanjutnya diminum 1 kali setengah tablet selama 3 sampai 5 hari. Nah, sampai akhirnya nanti Ibu bisa berhenti menggunakan Dexa. Penghentian obat Dexa ini dikatakan berhasil jika Ibu tidak memiliki gejala seperti pusing hebat, lemas, vertigo, atau gemetar. Nah, jika dirasa Ibu tidak berhasil dalam penghentian obat ini, atau misalnya Ibu pas udah berhenti, Ibu ngerasa lemas, Ibu ngerasa pusing, vertigo, nah sebaiknya Ibu konsultasikan ke dokter ya, Bu. Oh iya Mbak ya. Yaudah deh nggak akan saya minum lagi obatnya. Ya, emang sebaiknya ke depannya itu jangan meminum obat apapun tanpa saran dokter ya, Ibu. Karena kita kan nggak tahu ya apakah obat tersebut aman untuk kita atau mungkin justru berbahaya. Dan usahakan untuk membeli obat di apotek supaya Ibu bisa mendapatkan informasi jelas mengenai obat. Apalagi obat Dexa dan asam mefenapat ini seharusnya tidak dijual bebas, Ibu. Cara mendapatkannya harus dengan resep dokter dan hanya tersedia di apotek resmi. Jika Ibu mendapatkan obat ini di warung atau toko, maka ini sangat berbahaya ya, Bu. Mohon untuk tidak diulangi lagi. Waduh, saya ini malah sembarangan ya beli obat. Iya deh Mbak, ya. Saya paham-paham. Iya, iya. Apakah sudah jelas Ibu untuk memastikan bahwa penjelasan saya sampai dengan baik dan sudah Ibu pahami? Bolehkah saya meminta Ibu untuk mengulangi kembali apa yang sudah saya sampaikan? Oh iya Mbak, saya ulangin ya. Iya, Saya baca. Jadi selama puasa ini khusus yang kaptopril atau obat hipertensi itu saya bisa minta ke dokter untuk ganti obatnya yang sama khasiatnya tapi efek minum apa tadi Mbak? Minumnya itu efek kerjanya bisa diperpanjang jadi bisa 1 atau 2 kali iya, minum. Tapi kalau misalnya dokter iya. nggak bisa ganti itu diminum tiap 5 jam sekali jadinya 30 menit sebelum makan pada jam 6 sore saat buka puasa, terus jam 11 malam, dan jam 4 pagi 30 menit sebelum makan sahur. Nah, terus untuk yang obat kedua itu metformin diminum saat berbuka puasa dan saat sahur bersama dengan makan. Nah, terus untuk simvastatin diminumnya 1 kali sehari jam 11 malam sebelum makan, tetapi dikasih jeda gitu 10 sampai 15 menit setelah minum obat kaptopril. Nah, Ya, semua obat ini diminumnya hanya 1 tablet saja. Terus hindari makan jeruk-jerukan gitu ya Mbak saat konsumsi yang iya. obat kolesterol simvastatin ini. Terus untuk yang obat apa ini ya tadi? Dexamethasone dan asamefenamat itu dihentikan saja, tapi yang Dexa jangan langsung tiba-tiba berhenti. Tapi 5 hari pertama minum 2 kali, sehari 1 tablet. Terus 5 hari kedua 1 kali sehari 1 tablet. Terus 5 hari ketiga 1 kali setengah tablet. Dan baru bisa berhenti. Tapi kalau merasa pusing, lemas, dan gejala lainnya itu langsung ke dokter aja gitu Mbak. Udah benar belum Mbak? Baik. Iya, Ibu, betul sekali. Berarti sudah cukup jelas ya, Ibu. Iya, Mungkin ada sedikit tambahan ya, Bu, dari saya. Eh, Ibu dimohon untuk konsumsi air mineral yang banyak ya, Bu.
Itu guna mencegah terjadinya dehidrasi karena efek dari beberapa obat. Nah, jika ibu BAB kemudian melihat ada serpihan obat pada feses ibu, ibu tidak perlu khawatir ya Bu, karena artinya obat bekerja dengan baik. Nah, ibu harus rajin juga cek gula darah, cek kolesterol, dan tensi darah 1 sampai 3 kali seminggu. Eh, Oh ya Ibu bisa juga berolahraga dan melakukan aktivitas santai dan menyenangkan seperti bercocok tanam mungkin yang dapat membangkitkan semangat Ibu tanpa bantuan obat penyemangat ya Bu. Dan satu lagi, jika Ibu merasakan hal buruk pada tubuh Ibu bisa langsung ke dokter dan hindari beli obat yang di warung-warung itu ya Bu ya, atau tanpa resep dokter. Bagaimana Ibu? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup, Mbak. Udah saya catat juga. Alhamdulillah, insya Allah diingat pesannya, Mbak. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akhiri konseling hari ini ya Bu. Jika nantinya ada yang ingin ditanyakan tentang obat-obat yang Ibu minum, Ibu bisa bertanya pada apoteker ya Bu. Dan Ibu bisa menghubungi juga apotek kami supaya terhubung oleh saya. Oh ya Mbak, terima kasih ya Mbak ya untuk penjelasannya. Saya jadi tambah ilmu juga nih tentang obat. Iya Ibu. Baik Ibu, terima kasih kembali ya Bu ya. Semoga sehat selalu dan selamat menjalankan ibadah puasa Bu. Sebelumnya saya mohon maaf ya Ibu jika banyak kendala-kendala, entah itu sinyal atau gangguan suara dari luar. Iya, Kalau begitu selamat pagi Ibu. Terima kasih. iya terima kasih Mbak. Selamat ibadah puasa juga ya Mbak ya. Ya, Iya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.